Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS. Kali ini seri yang ke-56 dengan temanya ada total pengabdian. Nah ini para sahabat, kita sebagai orang beriman, yang mengaku beriman, yang mengaku seorang muslim, ya sekali lagi yang mengaku beriman, yang mengaku menjadi seorang muslim, yang memiliki harapan, untuk meraih sukses, husnul khatimah dan surga, tentunya harus ada usaha-usaha, perjuangan-perjuangan yang terus-menerus sampai akhir hayat. Nah, usaha-usaha dan perjuangan ini namanya adalah pengabdian. Ya, pengabdian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan. Jadi Allah yang akan memberikan. Perjuangan kita adalah sebagai ikhtiarnya, yang memberikannya itu Allah. Jadi ikhtiar pengorbanan kita adalah sekedar sebagai manusia berusahanya saja. Tapi yang menentukan sama sekali itu Allah. Jadi sama juga itu diberikan oleh Allah dengan syarat manusia hanya usaha saja semaksimal. Nah dia begini posisinya. Karena itulah kita harus betul-betul memperjuangkan SHS ini, sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah setelah kita bersahadat, para sahabat semua, kita bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah kita seorang muslim. Ya, jadilah kita seorang muslim yang kita punya kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Nah, mematuhi Allah dan Rasul-Nya ini namanya kita pengabdian. Ya, pengabdian kepada Allah dan Rasul sebagai makhluk. Ya, sebagai makhluk dan sebagai umat Rasulullah. Sebagai makhluk Allah yang sadar bahwa dia diciptakan, yang sadar bahwa dia itu dihidupkan, yang sadar bahwa itu dia berikan kehidupan ini, yang sadar bahwa dia diurus oleh Allah, yang sadar bahwa dia benar-benar diberikan fasilitas-fasilitas yang lengkap, penuh dengan kenikmatan itu hidup itu oleh Allah Ta'ala. Apa saja diberikan oleh Allah untuk makhluknya ini. Nah karena itulah sepantasnya dia mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Nah kemudian didatangkanlah Rasul supaya mempermudah. Kemudian ada contohnya sekalian. Nah kemudian kita mengikuti jalan hidupnya Rasul itu. Karena Rasul itu yang diberi wahyu. Diberi wahyu, diberi pelajaran, diberi pendidikan yang langsung dari Allah. Yang pada prinsipnya seorang mukmin, seorang beriman, seorang muslim, kita kemudian jadi orang beriman. Nah kemudian kita harus mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Nah sebagai umat Islam kita mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini artinya mengabdikan diri kepada Allah dengan tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah ini nanti kita baru berikhtiar, berjuang dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap kekuatan kita, nah mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya itu. Nah sehingga nanti dengan itu baru kita dapat SHS. Sukses, husnul khatimah, dan surga. Tapi itu pun bukan karena usaha kita. Tapi pemberian Allah kepada kita. Ya pemberian Allah kepada kita itu dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Nah kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan
jiwa kita dengan semua segenap potensi kita. Kita berikhtiar mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita melakukan suatu pelaksanaan sesuai dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita, harta kita, jiwa kita, dan semuanya. Nah, itu namanya kita mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian diri kepada Allah, dan memang itu harus total, jangan setengah-setengah. Ya, kita dapatnya besar soalnya, dapatnya besar, dapat sukses, dapat husnul khotimah, dan dapat surga. Jadi kalau pengabdiannya setengah-setengah, ini jadinya bagaimana nanti? Coba. Udah gitu nanti pengabdiannya juga apa benar apa enggak. Nah itu nanti akan dilihat dulu nih oleh Allah, benar nggak di pengabdiannya. Akan ada semacam evaluasi. Benar nggak nih dievaluasi oleh Allah. Dengan kata lain dididik, dengan kata lain diuji, dengan kata lain disekolahkan. Asal dan niatnya lurus pada Allah, maka akan ada evaluasi terhadap kebenaran pengabdian kita. Itu ada yang namanya disebut diuji, ada yang disebut dididik, ya dievaluasi kita, apakah benar nggak sih pengabdian kita ini. Nah itu hanya Allah nanti yang menguji kita, yang mengevaluasi kita. Nah para sahabat semua, nah itulah kita setelah kita bersahadat, setelah kita mengaku beriman dan mengikuti dan masuklah kriteria beriman, ya karena kita memperjuangkannya dengan segala potensi yang ada. Nah, kemudian dievaluasi oleh Allah. Nah, itulah kita terus-menerus kita melakukan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Namanya pengabdian. Ya, pengabdian dan harus total. Nah, saya ulang lagi itu harus total. Kenapa? Karena dapat hadiahnya itu, hadiah dari pengabdian, ya dengan ampunan dan rahmat Allah itu, sukses, husnul khotimah, dan surga. Itu besar. Ya lebih besar jauh daripada keadaan dunia ini. Lebih besar dapatnya itu. Jadi harus total. Nah karena itulah dia, Allah Ta'ala menyuruh kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bentuk pengabdiannya itu seperti apa? Nah, ini secara kesimpulannya aja. Ya, secara kesimpulannya aja. Bentuk pengabdian kepada Allah secara keseluruhan seperti apa? Hanya dua dia. Hanya dua. Bentuk pengabdian kepada Allah itu hanya dua. Yang pertama adalah pengabdian untuk membangun kemakmuran. Membangun kesejahteraan. Membangun kebaikan dan kebaikan. Itu perintahnya. Kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk seluruh dunia. Nah, itu pengabdiannya seperti itu. Jadi saya ulang, pengabdian kepada Allah ini, ya pengabdian kepada Allah ini, bentuknya adalah bentuk untuk kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan untuk diri, masyarakat, bangsa, dan seluruh dunia. Itu kebaikan seperti itu. Pengabdiannya itu bentuk yang pertama tuh. Membangun itu. Ya, membangun. Jadi sifatnya membangun. Nah, itu prinsipnya itu tuh. Yang kedua, prinsipnya adalah mencegah. Ya, yang kedua adalah mencegah kerusakan. Tuh, jadi jangan salah. Jadi ini pengabdian itu seperti ini. Jadi kalau ada kerusakan segera dicegah. Ya, kerusakan segera dicegah. Nah, itu tugasnya tuh. Pengabdian itu tuh. Ya, kerusakan apa saja? Kerusakan harta benda, kerusakan masyarakat, kerusakan kesehatan, kerusakan ekonomi, kerusakan politik, kerusakan apa deh, kerusakan pokoknya semua yang merusak, yang kerusakan itu mesti dicegah supaya manusia ini hidupnya makmur, sejahtera dan baik. Ya. Nah, ini kemakmuran juga kesejahteraan dan kebaikan meliputi ini.
meliputi yang lahiriah, yang batiniah, ya. Jadi lahir batin dunia akhirat. Nah, itu gitu. Ya, membangun kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, lahir dan batin dunia akhirat. Nah, itu. Jadi memang pengabdian kepada Allah ini orientasinya dunia dan akhirat. Makanya bahagia sekali menjadi seorang muslim, menjadi seorang beriman itu. Nah, begitu juga kerusakan. Dicegah kerusakan yang lahiriah, yang batiniah, yang dalam konteks hubungan kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat. Nah, ini para sahabat semua yang objeknya adalah diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan semesta alam. Ya, berbangsa, bernegara, sampai ke semesta alam. Nah, jadi itu. Jadi misinya itu tuh seorang mukmin itu. Ya, seorang mukmin itu. Ya, membangun kesejahteraan, nah tuh. Ya, kemakmuran, kebaikan, lahir batin dunia akhirat, jiwa dan raga tuh gitu tuh. Makanya lebih luas. Kalau seorang mukmin itu lebih luas. Begitu juga mencegah kerusakan tuh. Mencegah kerusakan lahir, kerusakan batin, ya, dari diri, keluarga, sampai semua, sampai ke bangsa, sampai ke dunia, lingkungan segala macam, dicegah kerusakannya, lahir batin dunia akhirat. Nah, itu tuh. Jadi orientasinya jauh lebih luas. Nah, untuk ini, untuk pengabdian ini, maka seorang mukmin harus mengabdi kepada Allah secara total. Secara total dia akan dapat itu yang namanya sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, ini. Ya, ini para sahabat, kita lihat slide berikut ini supaya kita lebih jelas. Lebih jelas dan kita lebih bisa memahami. Nah, ini para sahabat, ini total pengabdian. Nah, judulnya adalah total pengabdian. Jadi manusia hidup itu ada tingkatan-tingkatan pengabdian. Yang paling berbahaya adalah pengabdian kepada setan, pengabdian kepada hawa nafsu, pengabdian kepada keburukan. Ya, nah itu juga banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Tapi total pengabdian di sini adalah pengabdiannya kepada Tuhan, pengabdian kepada Allah Ta'ala sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Nah, itulah dalam pandangan seorang mukmin, itulah pengabdian dengan derajat kemuliaan yang tertinggi. Ya, jadi sekali lagi saya ceritakan, jadi banyak orang yang melakukan pengabdian. Ada pengabdian kepada setan, kepada iblis, ada pengabdian kepada hawa nafsunya, ada pengabdian kepada makhluk. Nah, ini. Tetapi di sini, ya, orang beriman, orang muslim itu, orang Islam, total pengabdiannya kepada Allah. Ya, yang meliputi tadi, seperti tadi itu. Ya, untuk membangun kemakmuran, kesejahteraan, ya, kebaikan lahir batin dunia dan akhirat. Saya ulang lagi itu sengaja memang. Kemudian mencegah kerusakan lahir batin, ya, kerusakan dunia akhirat yang meliputi dari dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dunia dan alam semesta. Itu tugasnya pengabdian seperti pengabdian kepada Allah seperti itu. Nah, karena itulah dia dengan ada pengabdian seperti ini, karena ini derajatnya yang tertinggi. Ini orang yang paling mulia. Nah, itulah para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada, pekerjaannya seperti itu. Makanya tidak ada yang merusak tuh kalau seorang mukmin itu.
Mukmin itu tidak pernah merusak apapun. Dia yang ada adalah mencegah kerusakan. Nah, itu seorang mukmin itu prinsipnya seperti itu. Berbahagia orang bersama dengan seorang mukmin, seorang muslim, berbahagia pasti itu. Pasti berbahagia karena dia punya misi, dia punya visi, dia punya tugas tuh seperti itu. Nah, karena itulah para sahabat semua, mengapa para nabi dan rasul itu sama tugasnya, innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Yaitu diutusnya nabi dan rasul itu dalam rangka memperbaiki akhlak, yaitu akhlak mulia itu. Nah, ini disebut dengan misi kenabian. Nah, mengapa harus mengabdi secara total? Karena ini perintah Allah ya di dalam ayat-ayat berikut ini yang kita lihat. Ya, surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri padaku. Nah, itu dia ayatnya. Kita lihat lagi. Surat Al-Fatihah surat 1 ayat 5. Hanya kepada engkaulah kami mengabdi dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, kita lihat lagi di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 11. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan. Jadi hanya tujuannya mengabdi kepada Allah saja. Penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama, menjalankan kehidupan ini betul-betul mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Nah, kemudian surat Al-Baqarah surat 2 ayat 152 dan surat Ibrahim surat 14 ayat 7 mengabdikan diri dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, itu juga. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula padamu. Dan bersyukurlah padaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. No, perintahnya bersyukur. Ya, jadi mengabdikan diri dengan ikhlas dan bersyukur. Nah, kemudian ada lagi di surat Al-An'am ayat 6 surat 6 ayat 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini total. Ya total, memang total. Karena Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih hidup, Allah semua total. Sesungguhnya ya total. Nah, ini total di sini nih letaknya. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, ini total. Nah, ini perintah total. Ini derajat kemuliaan yang tertinggi. Ini derajat kemuliaan yang tertinggi. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya, nah yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjihad dengan harta, maksudnya berjihad itu bersungguh-sungguh. Ya, melakukan segala daya upaya dengan segala potensinya, maksudnya begitu. Ya, dengan hartanya, dengan dirinya, dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan tenaganya di jalan Allah. Nah, artinya pengabdian itu total. Nah, ini total pengabdian seperti ini. Dan itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini Al-Hujurat 49 ayat 15. Nah, kemudian apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman? Nah, itu dia. Oh, kami beriman, kami beriman. Dan tidak diuji, dan mereka tidak diuji. Nah, dan sesungguhnya kami menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ini surat Al-Ankabut 29 ayat 2 dan 3. Nah, jadi jelas sekali total pengabdian kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin, itu maknanya total dan itu derajat yang tertinggi. Ya, kemuliaan yang tertinggi itu. Ya, jadi nggak setengah-setengah. Nah, kemudian dengan rasa syukur. Kemudian dengan ikhlas.
Ya, kemudian dengan segala potensi, nah, kemudian Allah akan mengevaluasi tadi itu. Ya, mengevaluasi, mendidik dan menguji, istilahnya menguji. Nah, sehingga sampai kita benar-benar tahu, oh kita iman kita sekian nih. Oh, iman kita begini nih. Oh, kita rupanya kita masih banyak ragu nih. Nah, itu dari situlah nanti dari ketahuannya kita setelah Allah menguji kita, mengevaluasi kita. Nah, karena itu, Bapak, para sahabat semua, ya para sahabat semua, untuk memperoleh SHS ini harus total pengabdian karena harus memiliki derajat kemuliaan tertinggi. Yaitu tujuan hidupnya. Nah, ini. Jadi dibayarnya sama ini. Jadi dapat sukses, husnul khotimah dan surga harus dibayar dengan hidup kita itu tujuannya untuk mengabdi. Ya, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, inilah yang kita abadikan di dalam tujuan hidup para sahabat yang tergabung di dalam komunitas Pahala Mengalir. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita bisa memahami supaya kita jangan salah tafsir. Jangan salah berpikir. Total pengabdian kepada Allah itu adalah derajat kemuliaan yang tertinggi. Saya ulang lagi sedikit. Pengabdiannya seperti apa? Pekerjaannya seperti apa? Pengabdian pada Allah itu satu. Saya ulang lagi nih. Membangun itu. Ya, kerjaannya tuh membangun aja di mana-mana. Membangun apa? Membangun kemakmuran. Membangun kesejahteraan, membangun kebaikan. Nah, begitu. Ya, apa saja. Dari mulai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dunia, dan alam semesta. Itu membangun itu. Ya, itu kerjanya itu tuh. Ya, jadi makanya orang mukmin luar biasa. Bergandengan hidup dengan orang mukmin itu luar biasa. Pasti sejahtera itu. Ya. Nah, kemudian kerjaan yang kedua adalah mencegah kerusakan. Nah, mencegah kerusakan. Kerusakan pada diri, kerusakan pada keluarga, kerusakan pada masyarakat, kerusakan pada bangsa dan negara, kerusakan dunia, kerusakan alam semesta. Ini dicegah. Ya, ini dicegah. Yang lahiriah, yang batiniah, dalam konteks keseluruhan untuk jangka waktu di dunia dan di akhirat. Makanya luas. Nah, karena itulah dia orang seperti ini dapat yang namanya sukses, husnul khatimah, dan surga. Ya, itu dulu para sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.